Halo, saya Yetro Julianto Tabubolon, kelas 304 dari jurusan Teknik Sipil Universitas Gunadarma. Di sini, saya akan menjelaskan terkait metode pelaksanaan pekerjaan kolom pada lantai mezzanine proyek pembangunan Hotel Sol Marina. Sejak tahun 2022, proyek Hotel Sol Marina melakukan pembangunannya yang terletak di Jalan Alam Sutra, Town Center Blok 10J, nomor 6, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Proyek pembangunan Hotel Sol Marina terdiri dari 14 lantai dengan rincian 12 lantai gedung, lantai mezzanine, lantai GWT dan STP. Luas lahan gedung seluas 1.500 persegi, luas bangunan sebesar 912.000 meter persegi, dan gedung setinggi 42,20 meter. Proyek pembangunan Hotel Sol Marina dipercayakan oleh PT Sol Marina selaku pemilik proyek kepada PT Totalindo Eka Persada sebagai kontraktor utama. Kolom merupakan suatu elemen struktur tekan yang berperan memikul beban vertikal, beban horizontal, maupun beban momen dari beban tetap maupun beban sementara yang bekerja pada balok ataupun pelat lantai. Kolom memikul beban aksial ultimate dan momen ultimate secara bersamaan. Metode pelaksanaan pekerjaan kolom terdiri dari marking as kolom, fabrikasi tulangan kolom dan backcasting kolom, pemasangan tulangan kolom, pemasangan beton decking, pembersihan area kolom, pemasangan backcasting kolom, cek verticality kolom, pengecoran kolom, pembongkaran backcasting kolom, dan perawatan kolom. Berikut adalah langkah-langkah metode pelaksanaan pekerjaan kolom pada pembangunan gedung. Langkah pertama adalah penentuan as kolom. Penentuan as kolom diperoleh dari hasil pengukuran yaitu marking. Langkah awal yang dilakukan yaitu memindahkan titik acuan center line yang merupakan garis bantu pada lantai yang ada di bawahnya untuk proses marking dengan menggunakan alat lam laser. Kemudian dibuat as pinjaman sejauh 1 meter dari as sebenarnya menggunakan alat theodolit. Langkah kedua dalam metode pelaksanaan pekerjaan kolom adalah fabrikasi tulangan kolom dan backcasting kolom. Proses perakitan tulangan dalam proyek dilakukan pada tempat fabrikasi agar lebih aman dalam pembuatannya. Perakitan tulangan kolom harus sesuai dengan rencana kerja. Proses tersebut meliputi proses pembengkokan, pemotongan, dan penyambungan tulangan. Tahapan ketiga adalah pemasangan tulangan kolom. Pemasangan tulangan kolom dilakukan dengan bantuan tower crane ke lokasi yang telah ditentukan. Pemasangan tulangan kolom harus sesuai dengan standar detail yang sudah tercantum di dalam gambar. Proses pemasangan tulangan kolom dimulai dengan pengangkatan tulangan kolom ke lokasi pemasangan, lalu tulangan kolom diposisikan secara perlahan tepat di atas stek kolom yang akan disambung. Sesudah bagian overlapping, tulangan kolom disambungkan dengan stek menerus dari kolom sebelumnya, lalu diikat dengan kawat bendrat. Tahap selanjutnya adalah proses pemasangan beton decking. Pembuatan beton decking dilakukan dengan cetakan yang sudah disiapkan sesuai dengan ketebalan yang telah direncanakan, lalu dikeringkan. Proses pemasangan beton decking dilakukan pada setiap sisi kolom dengan jarak yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah tahap pemasangan beton decking, selanjutnya dilakukan pembersihan area kolom dengan menggunakan air kompresor. Hal tersebut bertujuan agar tidak ada debu maupun kotoran seperti tanah, sisa kawat pengikat tulangan, dan kotoran lainnya di tempat yang akan dicor. Kotoran yang menempel di area kolom jika tidak dibersihkan akan mempengaruhi daya rekat antar beton sehingga mempengaruhi kekuatan dari beton itu sendiri. Tahap selanjutnya adalah pemasangan backcasting kolom. Pekerjaan backcasting merupakan pekerjaan pembuatan cetakan beton agar sesuai dengan bentuk dan dimensi yang telah direncanakan. Pekerjaan pemasangan backcasting dilakukan dengan bantuan alat berat berupa tower crane. Pemasangan backcasting harus memastikan backcasting menyatu dengan rapat dan tidak meninggalkan lubang, dan juga memastikan push and pull properties terpasang dengan baik. Tahap pengecekan verticality kolom yaitu tali yang diikat dengan unting-unting dan digantung pada kayu yang dipasang tegak lurus dengan backcasting. Pengukuran dilakukan dengan melihat tegak lurusnya tali. Jika tali tidak tegak lurus dengan backcasting, maka backcasting perlu dikencangkan perkuatan push and pull agar dapat membentuk backcasting sesuai dengan dimensi kolom.
Pengecoran kolom dilakukan dengan menggunakan alat bucket dan tower crane. Sebelum pengecoran, beton dipindahkan dari truk mixer ke dalam bucket, lalu bucket diangkat menggunakan tower crane ke arah kolom yang akan dicor. Saat pengecoran berlangsung, pekerja memasukkan concrete vibrator ke dalam backcasting kolom. Hal ini dimaksudkan untuk menggetarkan campuran beton pada saat pengecoran berlangsung, agar campuran beton dapat mengisi seluruh ruangan dalam backcasting. Pembongkaran backcasting kolom dilakukan kurang dari 12 jam setelah proses pengecoran selesai. Pembongkaran dilakukan dengan cara melepaskan hollow backcasting kolom terlebih dahulu, kemudian pin pengunci panel dilepaskan dengan palu. Setelah pin pengunci panel terlepas, panel backcasting dibongkar secara perlahan. Backcasting yang sudah lepas dari kolom lalu diangkat dengan tower crane dan disimpan ke tempat asalnya. Pelaksanaan perawatan atau curing dilakukan setelah pembongkaran backcasting selesai dilaksanakan. Proses ini menggunakan media air yang berfungsi sebagai pelembab. Curing dilakukan sebagai perawatan setelah dilepasnya backcasting pada kolom sehingga menjaga kualitas beton. Proses pelaksanaan pekerjaan kolom tidak selamanya berjalan sesuai dengan rencana. Kondisi di lapangan akan memunculkan berbagai kendala dan permasalahan yang berbeda setiap proyeknya. Permasalahan yang sering muncul dalam proses pelaksanaan pekerjaan kolom adalah sebagai berikut. Yang pertama, beton keropos. Penyebab dari beton keropos adalah adanya backcasting kolom yang kotor, penggunaan vibrator yang kurang maksimal sehingga tidak mengisi seluruh ruangan kolom. Solusi yang digunakan untuk menangani beton keropos adalah dengan cara injeksi atau grouting. Cara ini dilakukan dengan penyuntikan pada rongga-rongga beton dengan cairan tertentu. Yang kedua, posisi tulangan miring. Posisi tulangan miring terjadi karena ketidaksesuaian tulangan dengan as kolom yang sudah dibuat sebelumnya. Solusi untuk menangani hal ini adalah decanik. Decanik adalah proses pembengkokan dengan cara mendorong atau menarik kolom secara perlahan sehingga berada tepat pada as kolom.